Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Daud diketahui sebagai pribadi yang terkenal akan kecerdasan dan keberaniannya. Nabi Daud adalah nabi yang diutus di tengah-tengah kaum Bani Israel yang saat itu mempunyai perilaku yang buruk. Berkali-kali Bani Israel mendapat ampunan dari Allah, berkali-kali pula Bani Israel ingkar dari Allah. Kisah Nabi Daud yang diberikan umur oleh Nabi Adam. Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak, sehingga ia memiliki nama Daud bin Isha bin Uwaibid bin Buaz bin Salmun bin Hashun bin Aminadab bin Aram bin Hashrun bin Farish bin Yahudza bin Yakub bin Ishak. Ada sebuah kisah di mana Nabi Adam menghibahkan umurnya kepada Nabi Daud. Dari hadis sahih riwayat Abu Hurairah, dikisahkan Nabi Adam merasa takjub dengan jiwa-jiwa yang Allah ciptakan yang akan menjadi keturunannya kelak. Dalam jiwa-jiwa tersebut, Nabi Adam terpaku melihat salah satu sosok yang memancarkan cahaya. Nabi Adam pun bertanya kepada Allah, siapakah gerangan sosok yang memancarkan cahaya tersebut? Allah pun menjawab bahwa dia adalah keturunan Nabi Adam yang akan menjadi umat akhir zaman bernama Daud. Kemudian Nabi Adam kembali bertanya kepada Allah berapa umurnya di dunia, dan Allah menjawab 60 tahun. Lalu Nabi Adam memohon kepada Allah agar memberikan 40 tahun dari umurnya kepada Nabi Daud, sehingga umur Nabi Daud menjadi genap 100 tahun. Kisah Nabi Daud yang melawan Jalut dengan katapel. Kisah Nabi Daud selanjutnya adalah saat sang Nabi masih berusia muda. Diceritakan Nabi Daud hidup berada di tengah-tengah Bani Israel yang dipimpin oleh raja berperawakan besar dengan sifat yang buruk bernama Jalut. Raja Jalut sesungguhnya raja yang diangkat oleh kaum penjajah Bani Israel, sedangkan Bani Israel sendiri belum mengangkat seseorang dari kaumnya untuk menjadi pemimpin. Hingga akhirnya Allah memberi sebuah petunjuk seseorang akan menjadi raja atau pemimpin Bani Israel. Dialah Talut, seorang pemuda yang tampan, gagah perkasa, syalih dan cerdas. Setelah diangkat menjadi pemimpin kaum Bani Israel, Raja Talut pun segera mengumpulkan Bani Israel untuk melawan Raja Jalut. Terkumpullah 300 prajurit alim yang mematuhi Raja Talut, di mana salah satu prajuritnya adalah Nabi Daud. Peperangan pun terjadi. Sayangnya peperangan tersebut tidak seimbang karena kalah jumlah dan prajurit Raja Talut menggunakan senjata yang seadanya. Saat keadaan terdesak di mana Raja Talut hampir kalah dari Raja Jalut, Nabi Daud pun segera membantu Raja Talut. Tanpa rasa takut, Nabi Daud pun melawan Raja Jalut. Bahkan Nabi Daud hanya menggunakan katapel dalam pertarungan tersebut. Atas dengan izin Allah, Nabi Daud pun memenangkan pertarungan. Lontaran batu dari katapel Nabi Daud mengenai kepala Raja Jalut, dan setelahnya Raja Zalim tersebut pun tumbang. Melihat rajanya tidak berdaya lagi, prajurit Raja Jalut pun lari pontang-panting. Sedangkan Raja Talut terkesima dengan keberanian Nabi Daud sebelumnya. Raja Talut pernah berjanji bahwa dirinya akan menikahkan putrinya dengan seseorang yang dapat mengalahkan Raja Jalut. Sehingga Nabi Daud pun dinikahkan dengan anak Raja Talut. Kedudukan Nabi Daud juga berubah, yang sebelumnya adalah seorang prajurit biasa, kini Nabi Daud menjadi seorang panglima. Kisah Nabi Daud menjadi raja Bani Israel. Tahun-tahun pun berlalu dan Raja Talut meninggal dunia. Sebelum wafat, Raja Talut melantik Nabi Daud sebagai seorang raja pengganti dirinya.
Sebelumnya terdapat percikan-perpecahan di mana sebagian besar memilih anak laki-laki Raja Talut sebagai penerus sang ayah. Namun sebagian yang lain memilih Nabi Daud karena anak Raja Talut dinilai tidak berlaku adil. Kemudian akhirnya dua kubu sepakat bahwa Nabi Daud menjadi penerus tahta Raja Talut, sehingga Nabi Daud tidak hanya menjadi seorang nabi tetapi juga menjadi raja untuk Bani Israel. Selama pemerintahannya, Nabi Daud menjadi raja yang adil dan bijaksana. Beberapa perkara dapat dipecahkan dengan mudah dan diberikan solusi terbaik. Kisah Nabi Daud dan mukjizatnya. Nabi Daud mendapat risalah kenabian dari Allah saat usianya 40 tahun. Allah juga menurunkan sebuah kitab pada Nabi Daud, yakni kitab Zabur. Nabi Daud juga memiliki mukjizat, yakni dapat berbicara dengan hewan, bersuara amat merdu, dapat menundukkan gunung untuk bertasbih bersama dirinya di waktu pagi dan sore hari, dan dapat melunakkan besi tanpa memakai alat pemanas. Nabi Daud juga menjadi nabi pertama yang bertanya kepada Allah tentang arah kiblat. Kala itu Nabi Daud membangun Baitul Maqdis dan Al-Aqsa sebagai arah kiblat untuk salat. Setelahnya arah kiblat berganti ke Baitul Haram di Mekkah pada masa Nabi Muhammad SAW. Kisah mukjizat Nabi Daud adalah bagian dari warisan luar biasa yang harus kita teruskan. Mari kita memperluas pengetahuan tentang keajaiban dan kekuatan iman. Dengan menginspirasi orang lain, kita dapat mewarisi semangat dan kebijaksanaan dari mukjizat Nabi Daud.